Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi sebuah tempat ibadah umat Buddha yang berada di Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Namanya ini agak susah jadi saya harus baca. Vihara Namha Namhai Kwan Se In Pusa, atau yang lebih dikenal dengan Kuil Dewi Kwan Im. Kuil ini dibangun itu bulan Agustus tahun 2000. Jadi sudah 23 tahun yang lalu. Yang unik dari tempat ini adalah memiliki 500 tangga. Dan yang lebih menarik lagi, vihara ini tuh menghadap ke laut. Jadi ketika berada di atas sana itu pemandangannya sangat indah. Nah, dari informasi yang saya dapat, vihara ini termasuk salah satu tempat ibadah yang banyak dikunjungi. Nggak cuma oleh umat Buddha dari berbagai daerah, tetapi juga umat-umat yang lain. Dan banyak juga umat Islam yang berwisata ke sini untuk mengetahui dan juga tertarik untuk mengunjungi tempat ini, karena di sini juga ada satu tempat yang menarik, satu spot yang menarik, yaitu Padepokan Semar sama Padepokan Prabu Siliwangi, dan itu adanya agak sedikit ke atas. Nanti kita kunjungi. Nah, yuk ikuti saya. Teman-teman, kita sudah sampai di Vihara Namhai Kwan Se Im Pusa, atau yang dikenal dengan Kuil Dewi Kwan Im. Nah, seperti yang kita lihat, itu dia pintu masuknya. Dan untuk mencapai tangga yang teratas nanti itu kita harus melampaui 500 anak tangga. Kuil ini sangat terkenal, dan meskipun ini sebuah tempat ibadah, tetapi juga menjadi objek wisata. Sehingga pada hari-hari tertentu banyak sekali yang berkunjung ke sini. Bukan cuma umat Buddha ya, tapi juga umat-umat lain termasuk umat Islam. Yuk kita masuk ke sana untuk melihat kondisi dan suasana di sana. Come on.
Ya kawan-kawan, kita memasuki kuil Dewi Kwan Im. Nah, ini pintu masuknya. Tuh, ini mulai dari anak tangga pertama. Kedua, tiga, keempat. Nah, itu ada yang baru saja turun dari atas. Tuh. Sudah sampai puncak ya, Pak? Udah. Oh, gimana suasananya di sana? Mantap, Pak. Mantap ya? Oke. Udah sampai atas, Mbak? Oh, dari jam berapa tadi? Jam 10 lewat ya? Oh, berapa menit ke atas? Lumayan ya? Oh iya, ya selamat ya Ibu, udah duluan. Nah ini ada itu juga patung. Aku nggak ngerti sih, ini patung apa? Ada sesembahannya juga itu. Dan itu juga ada hiu. Ini kayaknya tempat pemujaan deh. Nah, banyak yang sudah turun, kita baru mau naik. Nah, itu. Tidak dari atas, Pak? Iya. Ya, oke. Ah, ini juga ada tuh. Ada si Mbak baru saja berdoa. Baru habis sembahyang ya Mbak ya? Oh iya. Karena ini saya datang ke sini tuh hari Minggu ya. Jadi memang banyak yang berdoa. Nah, itu lautnya. Jadi kalau kita ke sini itu memang kuilnya itu menghadap ke laut. Laut tuh. Indah banget kan lautnya tuh. Pemandangannya. Dan di karang-karang sana itu banyak pengunjungnya itu di sana itu. Mereka bermain apa ya? Bermain di pantai ya. Jadi sepanjang sana itu memang dia menghadapnya ke laut. Nah, ini juga ada itu ada juga itu patung-patungnya, dewa-dewanya. Ya, kita masuk. Oh ya, saya belum memberitahu ya bahwa tangganya ini dihiasi dengan patung naga. Nah, jadi ini badan naga ya. Sisiknya berwarna emas, berwarna hijau dan biru. Sementara sisik atasnya itu berwarna coklat. Nah, itu dia. Saya baru pertama kali ke sini sih. Dan sebetulnya tadinya nggak ada rencana ke sini. Tapi karena teman ngajak, karena dia juga ingin membuat konten, dia seorang TikToker. Oh, saya pikir bagus juga nih buat konten YouTube. Jadi saya ke sini dan ternyata memang ini pengalamannya mengesankan. Ini kita bertemu dengan dua naga yang berhadapan, di tengahnya ada api yang berkobar-kobar. Nah, kita lanjut ke atas ya. Kita bertemu lagi dengan naga. Tuh, kita naik lagi. Tuh. Bayang nggak sih mendaki 500 anak tangga? Kalau buat orang-orang yang masih berusia muda, mungkin nggak masalah ya.
Tetapi kalau yang sudah berusia di atas 40 apa di atas 50, ya butuh tenaga. Kita sampai di sini coba lihat tuh. Laut. Oke. Kita naik lagi. Kita bertemu dengan tangga yang selanjutnya juga ada naganya. Tuh. Kita naik lagi. Kuil ini itu rampung dibangun bulan Agustus tahun 2000. Jadi sudah lumayan lama ya, sudah 23 tahun. Nah itu. Nah, ada pasangan dia ya. Ada bapak-bapak. Kita sampai atas, Pak. Udah, gimana Pak suasana di sana? Lumayan ya. Sering berdoa di sini ya Pak ya? Baru kali ini. Oh, tinggal di mana Pak? Tangerang. Oh, dengan siapa Pak? Sini? Riki. Oh, maksudnya Bapak ke sini dengan siapa Pak? Rombongan ikut rombongan Wihara Wisanwil. Oh, berapa orang Pak? Berapa? Hari 50-an. 50 ya. 50. Oh iya, makasih ya Pak Riki. Ya. Saya masih pengen naik. Gimana tadi Pak? Lelah nggak sampai 500 tangga ya? Ya lumayan. Lumayan juga. Tapi pemandangannya bagus banget ya Pak ya? Paling atas bagus lagi ngeliatnya. Oh gitu. Oh saya jadi penasaran mau ke atas langsung deh Pak. Ayo Pak, yuk. Nah, jadi rupanya itu yang kesini itu banyakan rombongan ya kayak Bapak yang tadi itu. Nah, kita sudah mau mencapai itu. Nah, nanti kita mau ngobrol sama pengelolanya deh. Tapi saya mau sampai ke atas dulu. Mau lihat gimana pemandangan dari atas. Kata Bapak Riki tadi, luar biasa pemandangannya. Nah, sudah sampai kita. Tapi ini masih ada lagi tuh tangga terakhir kayaknya. Ketemu lagi sama naga. Nah, kita naik lagi. Nah, wah, itu sudah banyak yang kesini. Nah, kita sudah sampai di puncaknya. Tuh ada yang lagi foto-foto. Iya. Nah, sekarang. Wah, udah selesai, Mas. Udah. Bagus ya di atas ya? Iya. Oh, iya. Nah, kita sudah sampai, teman-teman. Ini dia tempat pemuja. Nah, itu. Harus lepas sepatu di sini tuh. Iya, nggak boleh. Nah, itu sedang ada yang berdoa. Iya, itu. Oh.
Benar, itu memang luar biasa pemandangannya. Kita berhenti dulu ya karena ada yang lagi syuting. Numpang lewat ya, boleh. Makasih. Tuh, banyak pengunjungnya, tapi kata apa sih penjaganya itu kebanyakan yang sembahyang ya. Tuh. Itu ada pendopo yang Prabu Siliwangi. Tuh. Pendopo yang Semar dan pendopo yang Prabu Siliwangi. Yuk kita lihat yuk. Oh. Oh, ini tuh ya, tuh. Nah, ini Prabu Siliwangi. Tuh. Pendopo Eyang Prabu Siliwangi. Yuk. Jadi dia memang adanya di sini. Di lokasi paling atas. Tapi di atas ini tuh ada lagi katanya sih. Tadi disebutnya apa? Yang Guru ya. Nah, itu dia pendopo. Oh, ini pendoponya yang Prabu Siliwangi. Ini tuh ada tulisannya di situ tuh. Pendopo yang Prabu Siliwangi. Ada, iya tuh ada apa namanya? Patung macan dan lukisan macan. Karena konon ceritanya ketika moksa Prabu Siliwangi itu berubah menjadi macan. Itu dia. Yuk kita jalan lagi. Saya sejujurnya sih belum pernah menjelajahi Kabupaten Sukabumi sampai sejauh ini ya. Ternyata kaya dengan tempat wisata alam dan juga tempat wisata religi ya, seperti ini, tempat ini. Nah, kalau ini apa ya? Saya belum lihat dari dekat. Ada suara gamelan. Oh, altar Eyang Semar. Nah, ini dia altarnya. Tuh ada penjaganya. Iya. Altar Eyang Semar. Dan ada ini juga nih. Dupa dan sajen. Tuh, dupa dan sajen. Sekarang kita naik ke puncak tuh. Ibu mau silaturahmi ke itu yang Prabu Siliwangi. Itu yang ujung. Nggak apa-apa. Tadi saya dari situ ngambil gambar. Boleh ya? Boleh, boleh. Sama-sama. Nah, sekarang kita naik ke atas yuk. Kita ke tempat yang terakhir kayaknya. Buat saya kunjungan ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Tidak bicara tentang agama ya, tetapi tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini. Lebih tepatnya lagi di Sukabumi. Karena itu bangsa Indonesia itu harus bangga dengan bangsanya sendiri, dengan negaranya sendiri. Karena kalau sampai kekayaan budaya kita ini jatuh ke tangan asing, waduh,
rasanya pelakunya nggak bisa kita maafkan ya. Karena di sini juga kan kita lahir, di negara ini maksud saya, kita lahir, kita dibesarkan gitu ya. Jadi apapun yang kita punya itu harus kita cintai. Saya sudah mulai ngos-ngosan teman-teman. Kita ketemu lagi dengan patung. Apa aja ini? Kayak ini ya, Thailand ya. Kalau dari busananya dan topinya tuh kayaknya Thailand deh. Coba kita ke sana yuk. Oh iya, kalau mau diulas sedikit, dia berada dalam sebuah kolam yang baknya tuh berbentuk teratai. Di belakangnya ada ular kobra, aduh besarnya, yang terbuat dari emas. Dan ada dupa juga. Nah, kalau kesini nih apa ya? Maaf ya teman kalau dengar suara saya ngos-ngosan. Karena ini saya sudah berada di puncak ini. Nah itu lautnya tuh. Wow. Dan itu pemandangan di bawahnya indah banget. Alhamdulillah saya bisa ke tempat ini. Nah ini dia. Ada patung lagi, ada hiu lagi. Tapi sayangnya kayaknya video ditutup ya. Kita nggak bisa masuk ya. Nah kalau teman-teman lagi berkunjung ke Sukabumi, kayaknya nggak ada salahnya juga deh. Teman-teman berwisata ke sini. Ya, mengenal budaya bangsa sendiri, kekayaan alamnya, kekayaan budayanya, gitu kan. Dan di sini itu nggak cuma orang Buddha ya, orang Islam juga datang dan mereka terima dengan ramah kok. Nah itu ada lagi, kita baca yuk. Tulisannya apa? Oh harus buka sendal, buka sepatu. Four Faces Buddha. Oh, inilah Buddha. Mbak, boleh tanya, ini patung Buddha ya? Ya. Oh, gitu. Buddha 4 muka, ya. Oh ya. Oh, gitu. Oh, rezeki. Ya, rezeki. Kesehatan. Jodoh. Rezeki. 4 keselamatan. Oh iya, makasih penjelasannya Mbak ya. Nah itu dia patungnya. Itu yang ujung patung Ganesha ya. Oh Ganesha sama Siwa. Oh ya Siwa yang sana ya. Oh iya benar. Ada tulisannya tuh kalau teman-teman mau baca tuh. Om Paramesana Masakarang, Om Karani Syawarang, Promresha, Sayam Pupasyawa Wisanu. Panjang. Saya nggak bisa terjemahkan tuh. Ada itu juga tuh. Ada sajennya, ada ciki, ada Coca-Cola. Oh, wah, kayaknya kita perlu satu lagi tuh di sebelah situ tuh. Ada yang perlu kita kunjungin lagi. Tapi sejenak kita itu ya refreshingnya melihat laut ya. Wow, indah sekali. Indah sekali, indah sekali. Subhanallah. Ayo kita jalan lagi yuk. Nah, ini dia. Saya itu kurang bisa mengulas lebih jauh tentang vihara ini. Karena yang saya tahu ya vihara ini yaitu tadi baru berdiri pada tahun 2000. Nah, di sana jadi sudah berusia 23 tahun dan sepertinya belum semuanya selesai kali ya, apa gimana nggak ngerti. Nah itu ada yang jaga juga tuh. Oh iya, oh itu Buddha Gautama kalau nggak salah deh. Siang Mas. Ini patung siapa Mas? Depan Buddha Gautama bukan? Iya betul. Oh iya. Gautama.
Siddhartha Gautama. Ini yang tertinggi bukan lokasinya? Kalau lokasinya mungkin Porpes Buddha Semianpu. Oh, yang di atas lagi ya? Ya, itu. Oh, yang Porpes. Oh, saya sudah ke situ tadi. Iya. Berarti ini itu yang terakhir ya? Iya. Hari ini. Oke. Mas, setiap hari banyak nggak yang berkunjung? Terutama yang bersembahyang ya? Kalau yang sembahyang mah paling setiap hari Minggu, tapi ada aja sih. Hmm. Juga ada. Dari mana aja tuh, Mas? Banyak kan dari Jakarta sih. Oh. Jakarta. Ini kan di wilayah Sukabumi ya. Kalau ini kan budaya. Iya. Dari Sukabumi juga banyak ya yang ke sini. Oh, yang dari Sukabumi ada, tapi ya kalau dibilang banyak sih nggak tahu ya, tapi ada aja sih yang dari Sukabumi. Tapi emang lebih banyak dari Jakarta ya. Jakarta ya. Iya. Ini luar biasa, besarnya, luasnya berapa ya? Kalau nggak salah kurang lebih 5 hektar, Pak. 5 hektar ya. Ya. Dengan tangga tertinggi 500 ya? Ya, kurang lebih 500. 500. Oke. Mas, namanya siapa, Mas? Boleh tahu? Kalau saya mau di sini biasanya dipanggilnya Bejo. Oh, Mas Bejo, Kang Bejo ya. Makasih ya Kang Bejo ya. Oke. Kalau di atas itu masih ada ya enggak? Oh, di atas nggak ada, itu parkiran. Oh, parkiran ya? Oh, turunnya gimana kalau parkirnya di atas? Kan muter, lewatnya muter. Oh, muter ya? Ya. Oh, gitu. Iya deh, ayo Mas Bejo. Iya, Mas, tinggal ya. Kita ke puncak terakhirnya, kita melihat parkirannya ya. Ini kayaknya itu deh, tempat tinggal pengurus kali ya. Wow. Vihara ini ada di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Jaraknya itu dari ya Pak, dari pusat kota Sukabumi itu sekitar 8 km. 8 km. Dan tadi sepanjang perjalanan saya ke sini itu nggak ada angkot ya. Jadi kalau teman-teman mau ke sini ya bawa kendaraan. Tapi jangan khawatir, tuh di sepanjang perjalanan ke sini tuh, waduh, pemandangannya bagus sekali. Seperti yang tadi saya tampilkan di depan ya. Perjalanannya itu berada di sebuah jalan di pinggir pantai yang airnya biru. Oh iya benar. Ini tempat parkirnya. Wow, ini ada beberapa motor yang parkir di sini. Wow. Dan itu Gunung Gemunung. Wow. Amazing. Wow. Saya suka tempat ini. Tuh. Nah, teman-teman, penjelajahan kita di Kuil Dewi Kuan Im ini kayaknya cukup sampai di sini ya. Karena kita sudah di puncak, paling puncak. Itu dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Oke.